Hadirin dimohon berdiri. Mendengarkan lagu Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Pengelola. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita tunduk sejenak, mengheningkan cipta, mengenang arwah para pahlawan kita yang telah gugur mengenali kita, terutama mengenang para jasa pejuang pendidikan nasional dan daerah sampai kepada mengheningkan cipta mulai. Hadirin disilahkan duduk. Doa yang akan dipimpin oleh Ibu Ketua Majelis Jemaat GPM Marbali yang terhormat kepada Ibu Pendeta disilahkan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan kasihi, mari kita berdoa. Kami melafazkan syukur dan puji kami kepadamu ya Allah, atas kehidupan dan kesempatan berkarya yang Kau anugerahkan kepada kami sampai di hari ini, terutama atas waktu yang indah yang Tuhan perkenankan bagi kami untuk melakukan dan mengikuti acara pelepasan lulusan siswa-siswi SPS PAUD Sumber Kasih Marbali tahun ajaran 2023-2024. Hikmatilah kami ya Tuhan, supaya kami bisa melakukan peran kami dengan baik sesuai dengan kapasitas yang Tuhan beri kepada kami. Maka dalam syukur ini kami berdoa bagi 22 anak kekasih kami. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka berkat dan karunia, supaya mereka tetap menjadi generasi muda gereja, bangsa dan negara ini, generasi yang sehat, cerdas dan ceria. Hikmatilah semua orang tua, supaya mereka juga tetap melaksanakan tanggung jawab mereka bagi anak-anak kekasih kami ini, mengayomi, membesarkan, mendewasakan di dalam takut akan Tuhan, berjuang
bagi masa depan anak-anak kekasih kami, untuk menggapai harapan dan masa depan mereka yang gemilang. Kami juga berdoa hikmati kami sebagai pembina pengayom dalam tanggung jawab kami sebagai pengawas, sebagai kepala dinas, sebagai pendidik, sebagai pengelola, tapi juga sebagai majelis jemaat, bahkan keluarga besar Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru. Kami juga dihikmati oleh Tuhan untuk melakukan peran kami bagi semua anak-anak yang ada di sekitar kami dalam menggapai bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 182 ayat 11 dan pasal 185 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. B. Bahwa sesuai dengan diktum A di atas, maka lulusan siswa PAUD SPS Sumberkasih Angkatan ke-15 perlu ditetapkan dengan suatu surat keputusan. C. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dinyatakan tamat dalam pendidikan PAUD SPS Sumberkasih, mengingat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 memperhatikan 1. Rapat pengelola PAUD SPS Sumberkasih tanggal 15 Mei 2024. 2. Konsultasi pengelola PAUD SPS Sumberkasih dengan bidang pembinaan PAUD dan pendidikan nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 20 Mei 2024. Memutuskan menetapkan: pertama, menetapkan pelepasan siswa PAUD SPS Sumberkasih Angkatan ke-15 tahun ajaran 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, nama-nama siswa yang tercantum dalam yudisium sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dinyatakan berhak menerima ijazah sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Marbali pada tanggal 4 Juni 2024. Pengelola PAUD SPS Sumberkasih, Ketua Gransel Rudolf Wakim SAP. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo. 2. Ketua Majelis Jemaat GP Marbali di Marbali. 3. Arsip. Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengelola PAUD SPS Sumberkasih Nomor 04/KPTS/SPS Datar SK /6/2024 tanggal 1 Juni 2024 tentang pelepasan siswa PAUD SPS Sumberkasih Angkatan ke-15 tahun ajaran 2023-2024. Nama 1. AB Carolina Kolelupun, NISN 317834262. AJ Kalara Kolelupun, NISN 3172502181. Arabella Citra Bakir 3187930290. Arminto Hans Orno 3174931559. Azril Kevin Janstrolin Pesulima 3171
31208117, Clara Marsialin Koupun 3188482320, Daniel Kenso Chandra 3182254746, Dwi Glory Christian Aryon Sumokil 3171988298, Evano Refaeza 3178173746, Frederick Victor Samangun 3189335281, Giorgino Rossi Wakil 3177078844, Yohan Jefferson Setiawan 3170248121, Jeremy Christopesi 3177078844, Marlina Devai Rumalewang 3170248121, Permenas Alfredong Koipui 3177263232, Rafael Hendrik Arlando Patiasina 3176112775, Refaela Elesia Tumyati 3184388878, Serli Maria Berjeur 3173079434, Sildevilia Borola 3186420392, Timotius Keliduan Helmase 3181499511, Virseo Wering Kukli 3178558256, Yohanes Franciscus Rahayaan 3188976656, Pengelola PAUD SPS Sumberkasih, Ketua Grand Steel Rudolf Wakin SAP. Penyerahan ijazah. Mohon kesediaan yang terhormat Kepala Bidang PAUD dan PNF, Kepala Seksi Kurikulum PAUD dan PNF, Ibu Ketua Majelis Jemaat GPM Marbali untuk menempatkan diri di meja utama. Pelepasan siswa PAUD SPS Sumberkasih Angkatan ke-15 tahun ajaran 2023-2024. 1. AB Carolina Kolelupun. AJ Kalara Kolelupun. Iya, maksudnya agak turun sedikit. Nanti main besar, saya sini main besar. Arabella Citra Bakir.
Sinto Hans Orno, Azril Kevin Jansrolin Pesulima, Clara Marsia Lin Kaupu, Daniel Kenzo Chandra, Dwi Glory Christian Aryon Somoki, Jeremy Christo Pesi, Marlina Devai Rumalewa, Perminas Alfredo Koipui, Rafael Hendrik Arlando Patiasida, Rafaela Elesia Tumiati, Seri Maria Berdeu, Silvia Zen Corona, Timotius Keliduan Formasi, Hirseo Weringkukli, Yohanes Franciscus Rahlian, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ketua Majelis Jemaat GP Merpati, dan Kepala Bidang PLS kembali ke tempat.
Persiapan upacara pelepasan. Mohon kesediaan Ketua Pengelola bersama staf pengajar menempatkan diri di depan. Hadirin dan undangan yang kami hormati, kini kita akan mengikuti upacara wisuda. Janji wisuda dilanjutkan dengan pengukuhan wisuda oleh pengelola. Para wisudawan disilahkan berdiri. Pembacaan janji wisuda didahului oleh perwakilan, diikuti para wisudawan. Dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Cinta tanah air Indonesia. 3. Cinta PAUD SPS Sumber Kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan hasil pembelajaran dan pemenuhan semua persyaratan sekolah serta administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah, maka sebagai Ketua Pengelola, saya mengukuhkan ke-22 siswa sebagai lulusan yang berhak memiliki ijazah. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati anak-anakku sekalian. Pengukuhan para wisudawan disilahkan duduk. Kepada pengelola dan pengajar kembali ke tempat. Persembahan lagu oleh wisudawan.
Ini terjadi karena pendidikan itu adalah suatu sistem yang besar, di mana sistem ini terdiri dari bagian-bagian sistemnya. Dan jika salah satu bagian sistemnya terlepas atau ditiadakan, maka sistem ini tidak akan jalan. Pada pendidikan khususnya, maka sistem pendidikan terdiri dari pemerintah, dari masyarakat, dari orang tua, dan bahkan pendidik dan peserta didik. Jika salah satu bagian ditiadakan, maka pendidikan itu tidak akan jalan. Semisal saja, semua sarana prasarana telah tersedia, tenaga pengajar telah tersedia, orang tua ada, tapi kalau peserta didik tidak ada, maka pendidikan tidak akan jalan. Pendidikan yang berjalan itu, dia berjalan pada arealnya, yang disebut kalau pada pendidikan dengan nama kurikulum. Artinya bahwa pendidikan yang dibangun itu dia berjalan pada arealnya atau pada jalannya untuk menuju tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 kalau tidak salah pada alinea yang ketiga. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama Bapak Kepala Dinas yang pada saat ini beliau tidak berkesempatan hadir karena ada kesibukan lain yang beliau sementara jalani, sehingga dia menurut saya untuk hadir di sini. Kami mengucapkan selamat dan sukses kepada ke-32 anak terkasih kita. Kiranya anak-anak ini terus melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya menuju kehidupan sebagai manusia yang baik. Saya ingin meresponi sedikit pentas tadi, di mana anak-anak terkasih kita dalam pengukuhannya telah membacakan janji sucinya. Saya agak terkagum karena sesuai dengan Surat Edaran Menteri Nomor 14 Tahun 2023 itu mengisyaratkan bahwa kegiatan calistung atau baca tulis hitung tidak diwajibkan bagi anak-anak terkasih kita karena mereka belajar sambil bermain. Tetapi kenyataannya bahwa anak terkasih kita yang tadi malu sumpah janji tadi itu luar biasa kalian belajar. Kita berikan puas yang biasa lagi kepada anak-anak terkasih kita. Iya, saya terkagum karena memang kegiatan baca tulis hitung itu bukan wajib bagi anak-anak yang masih ada di TK dan PAUD. Tapi kenyataannya bahwa di Nusa Bali hari ini mereka telah bisa membaca, walaupun itu belum merupakan suatu kewajiban. Lalu yang saya hormati, saya mengajak kita sekalian untuk memahami tentang Mars daripada anak-anak terkasih kita tadi, Mars PAUD tadi. Di sana disebutkan bahwa anak-anak ini sehat, cerdas, dan ceria. Sehat itu merujuk pada dua aspek utama, yaitu sehat mentalnya dan sehat fisiknya. Kalau sehat fisiknya itu pertumbuhannya itu ranahnya ada pada Bapak Menteri bersama dengan jajarannya. Kalau sehat akhlak, sehat perilaku pikirannya itu berarti anak-anak itu dia memiliki perilaku yang dia memiliki karakter yang baik, dia melaksanakan perintah-perintah Tuhan kalau pada ajaran agama kita. Sehingga tanggung jawab kita untuk menyehatkan anak-anak ini baik secara fisik maupun mental. Cerdas itu merujuk pada pengetahuan anak-anak terkasih kita. Pengetahuan ini masih lebih banyak didominasi oleh para pengajar.
mereka memberikan sejumlah pengetahuan kepada anak-anak terkasih kita untuk jadi bekal ke bidang pendidikan berikutnya. CP ini menunjuk kepada perilaku sifat mereka yang selalu semangat untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajarannya dan bahkan dalam hidup sehari-hari. Secara umum pendidikan Indonesia itu menuju pada 3 aspek utama. Yang pertama adalah anak-anak ini harus punya karakter yang baik. Yang kedua, anak-anak ini harus memiliki pengetahuan yang banyak. Yang ketiga, mereka harus punya keterampilan hidup yang disebut dengan nama pendidikan life skill atau pendidikan kecakapan hidup. Kiranya ini menjadi bekal bagi anak-anak terkasih kita. Walaupun masih sangat tinggi mereka di tempat dalam bidang pendidikan, tapi kiranya ini menjadi dasar bagi mereka untuk melangkah lebih jauh. Dan kita doakan semoga anak-anak terkasih kita ini kedepannya nanti menjadi pewaris-pewaris kita. Siapa tahu di antara mereka ini ada yang ketika waktunya nanti bisa jadi bupati misalnya, ada yang bisa jadi kapolsek misalnya, ada yang bisa jadi ketua DPR misalnya, ada yang jadi pendeta misalnya, dan lain sebagainya. Dan karena itu sumber daya ini, sumber daya anak-anak ini mesti kita jaga sebaik-baiknya. Kita cintai mereka, kita sayangi mereka, kita berikan ruang kepada mereka untuk berkembang. Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pengelola bersama dengan staf penyelenggara yang telah meluangkan banyak waktunya, yang telah mendedikasikan sebagai hidup mereka untuk mengabdi dengan sesungguh-sungguhnya, mengajar dengan sepenuh hati, mendidik dengan sepenuh hati, sehingga anak-anak ini saat ini kita lihat mereka sangat luar biasa. Walaupun hak-hak para pendidik kita ini masih sangat terbatas. Saya perlu menginformasikan kepada kita sekalian bahwa kemarin pada kegiatan nasional saya sempat lagi sedikit kasar dengan kementerian. Saya menyampaikan kepada mereka bahwa kita punya hak, para pendidik ini, kita punya sarana prasarana pendukung ini, itu harus menjadi prioritas utama. Karena apalah artinya satu desa, satu TK dan PAUD sementara operasional dan sarana-sarananya tidak disediakan ini. Dan semoga itu akan menjadi perhatian bagi pemerintah supaya kedepannya itu ada perhatian serius lagi terhadap pendidikan anak usia ini dan kita bisa mendapatkan dampak daripada itu. Terima kasih saya sampaikan juga kepada seluruh orang tua komite sekolah yang telah dengan tekun setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melayani kebutuhan anak-anak terkasih kita sehingga mereka boleh selesai dengan pendidikan. Terima kasih Ibu Pendeta bersama dengan semua staf pelayan yang telah membantu anak-anak ini dalam melayani mereka, baik itu di bidang sekolah minggu maupun dalam doa-doa yang disampaikan kepada anak-anak kita. Dan terima kasih kepada kepala dusun dan kepala desa Wangel yang telah memberikan ruang dan kesempatan untuk berkembangnya SPS Sumber Kasih yang berkembang di dusun Merbali. Atas nama Kepala Dinas, saya menyampaikan permohonan yang mendalam. Jika dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di dusun Merbali ini kami kurang berandil dalam hal ini, mohon dimaafkan karena kita juga sangat tersangkut dengan pemerintah daerah yang mungkin saja pemberian insentifnya itu masih kurang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf sedalam-dalamnya. Dan saya mengakhiri sambutan ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Shalom.
Pengurus Satu Nusa Satu Bangsa, hadirin dimohon berdiri. Satu Nusa Satu Bangsa. Maka berakhirlah sudah rangkaian acara kita saat ini. Atas nama pengelola SPS Sumberkasih, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan dan kehadiran Ibu Bapak dalam acara ini. Selamat atas pelepasan bagi anak-anak kita tetap menjadi anak yang sehat, cerdas, dan ceria. Terima kasih. Selanjutnya kita ada pada sesi pemberian ucapan selamat kepada anak-anak kita. Untuk itu adik-adik dipersilakan mengambil tempat di depan. Pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Kepala Bidang dan PNF, Kepala Seksi Kurikulum PAUD dan PNF, Ketua Pengelola, Ibu Ketua Majelis Jemaat GP Merpali, dan diikuti oleh Bapak Ibu tamu undangan dan orang tua. Kepala Seksi Kurikulum PAUD dan PNF, Ibu Ketua Majelis Jemaat GP Merpali, Bapak Kepala Dusun, staf Dinas Pendidikan, Ibu Sekretaris Desa Wangen, Ibu Pendeta Jemaat,
Ketua BPD bersama staf, Bapak Ibu majelis yang berkenan hadir, Bapak Ibu orang tua disilakan. Laki-laki bisa,